Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Alhamdulillah untuk materi 1 dan materi 2 pelajaran IPA sudah kita pelajari bersama. Untuk hari ini kita masuki materi baru, yaitu tentang listrik. Nah, ini listrik ini materi yang cukup menarik. Nah, kalau biasanya ketika di sekolah ini bisa dipraktikkan bersama-sama membuat rangkaian listrik, tapi nggak apa-apa, nanti kita pelajari teorinya dulu. Nah, semoga nanti anak-anak bisa memahami untuk materi tentang listrik ini dan juga tentang perubahan energi. Oke, anak-anak semuanya, langsung saja. Ini apa yang akan kita pelajari tentang listrik ini. Ini yang kita pelajari nih. Nanti ada komponen-komponen listrik, biar nanti anak-anak juga tahu. Nah, karena listrik ini kalau yang belum tahu biasanya takut. Padahal sebenarnya kalau kita sudah tahu, nanti aman gitu. Kemudian rangkaian listrik yang nanti akan kita pelajari, macam-macam rangkaian listrik, terus ciri-cirinya apa, kelebihan dan kekurangannya apa, nanti akan kita pelajari semuanya. Nah, yang ketiga ini penggunaan energi listrik. Nah, ini gunanya energi listrik di kehidupan sehari-hari, mungkin di sekitar anak-anak semuanya. Betapa pentingnya listrik itu untuk apa saja, nanti akan kita pelajari juga. Nah, langsung saja ini kita masuk ke poin yang pertama. Ini tentang komponen listrik. Nah, ini komponen listrik ya. Di komponen listrik ini ada apa saja toh? Alat-alat listrik ini jadi ada apa saja. Nah, ini Pak mau berikan contoh satu rangkaian listrik yang sangat sederhana. Nah, ini bagian-bagiannya apa saja. Nah, ini ada yang berwarna hijau di sini, kemudian ini ada tombol on off, ini namanya apa, terus ini yang menyala ini apa, terus yang hitam seperti lintasan ini apa. Ini yang akan kita pelajari. Oke, rangkaian komponen listrik pada rangkaian ini yang pertama ada ini baterai. Nah, ini baterai itu ini yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah baterai, batu baterai itu loh ya. Nah, ini sebagai sumber energi listriknya. Ini sebagai sumber, karena di dalamnya ini ada energi listriknya yang tersimpan. Ini bisa digunakan untuk kalau di sini contohnya untuk menyalakan lampu. Nah, ini baterai ya, sudah tahu semuanya. Ini salah satu sumber listrik, karena tidak hanya baterai, nanti ada sumber listrik yang lebih besar lagi ya. Ini contoh yang sederhana, ini baterai di sini sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada lagi kabel. Nah, itu kabel itu yang berwarna hitam itu. Ini yang warna hitam yang kayak lintasan ini loh. Nah, ini kabel, ini sudah pernah lihat semuanya toh. Nah, kabel. Nah, mungkin ada yang takut memegang kabel. Sebenarnya kabel itu dipegang aman ya, asalkan ya tertutup dengan rapat, karena bagian kabel yang menghantarkan arus listrik, ya, fungsi kabel ini menghantar arus listrik itu yang bagian dalamnya itu loh, yang berwarna keemasan itu loh. Nah, itu yang berfungsi menghantarkan atau menyalurkan arus listrik. Kalau yang berwarna emas itu dipegang ya berbahaya, setrum gitu, itu sangat berbahaya. Tapi kalau maka kabel ini dilapisi ya, dilapisi dengan bagian luarnya ini. Ada yang warna hitam, ada yang mungkin warna putih. Ini aman asalkan ini tidak terkelupas atau ini rapat, maka kabelnya ini dipegang tidak masalah. Nah, tapi kalau ada yang terkelupas ya, sampai kelihatan yang warna keemasan, nah itu berbahaya, tidak boleh itu dipegang, karena di situ ada arus listriknya. Tuh, ini kabel. Nah, yang berikutnya saklar. Nah, ini yang saklar itu di sini yang disimbolkan ini dengan tombol on off. Nah, ini ada on, ada off. Ini ceklekan, nah bahasanya kalau mau hidupkan ya tinggal di
pencet yang on ini, kemudian off. Nah, fungsinya apa saklar ini? Saklar ini digunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik, ya. Jadi bisa memutus dan juga menyambung arus listrik. Ini fungsinya saklar. Nah, kalau dalam listriknya diistilahkan terbuka dan tertutup, ya. Kalau saklar itu terbuka, itu artinya off, jadi arus listriknya terputus. Nah, tapi kalau saklarnya tertutup, maka itu istilah untuk nyambung, jadi arus listriknya menyambung, on, mengalir. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau ada istilah saklarnya dibuka dan ditutup harus tahu. Kalau dibuka itu berarti di off kan, jadi arus listriknya diputus. Tapi kalau ditutup itu disambung, arus listriknya di on kan. Tuh. Kemudian nah, lampu. Nah, kalau ini lampu ini alat yang dialiri listrik, jadi alat yang memanfaatkan energi listrik sehingga lampu ini bisa menyala. Nah, ini kalau kabelnya ini terputus, maka lampunya mati. Kenapa? Karena kabel ini kan fungsinya mengalirkan, ya. Nah, itu ini ya bagian dari komponen-komponen listrik yang harus anak-anak ketahui. Jadi nanti kalau ada istilah saklar itu sudah harus paham. Biasanya disimbolkan dengan huruf S. Kemudian lampu itu disimbolkan dengan huruf L. Nah, itu nanti ada L1, L2, S1, S2 itu sudah harus paham. Ini tentang komponen listrik, ya. Sudah paham ya? Ya. Nah, nanti bisa dilihat-lihat di rumah, ini pasti di rumah anak-anak ada. Berikutnya, nah ini tentang rangkaian listrik. Nah, kok disebut rangkaian listrik itu apa, Pak? Iya, itu karena listriknya dirangkai, disusun sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada rangkaian listrik tadi yang sudah Pak mau jelaskan di depan. Ada yang memakai istilah ini terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Maksudnya terbuka di sini nih, kalian lihat ini. Ini yang warna merah ini saklar ini, ya. Ini disimbolkan ini warna merah ini saklar. Dikatakan terbuka karena ini dibuka, ya. Loh, saklarnya dibuka. Berarti listriknya ngalir apa tidak ini? Tidak, ya. Listriknya tidak mengalir, maka lampunya di sini padam, tidak hidup, ya. Jadi kalau ada istilah rangkaian listrik terbuka, berarti rangkaian listrik yang ini saklarnya dibuka, maka arus listrik yang dari sini tidak bisa mengalir. Nah, kalau nggak bisa ngalir berarti ya ini lampunya tidak bisa hidup, gitu ya. Maksud dari rangkaian listrik terbuka itu seperti itu. Nah, ini jadi pada saklarnya ini, kata kuncinya ada di sini, pada saklarnya ini. Nah, lawan katanya ini ada rangkaian listrik tertutup. Nah, ini kalau rangkaian listrik tertutup, maka ini saklarnya ini nyambung. Nah, ini saklarnya ditutup, disambung. Nah, ini warna merah ini arus listriknya mengalir. Ini arus listriknya yang warna merah ini. Karena arus listriknya mengalir, maka nah ini lampunya bisa menyala. Itu loh. Maksudnya begitu, rangkaian listrik tertutup. Jadi saklarnya yang ditutup, gitu. Bukan kok terus listriknya ditutupi, no, tidak, gitu. Jadi ini istilah pada saklarnya ini mengalir, lampunya menyala. Paham ya? Iya, ini gampang sekali. Nah, sekarang jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, ini ada rangkaian seri. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui. Ini nanti sering sekali ya, keluar di soal-soal ujian itu nanti sering sekali ini. Ada rangkaian seri. Maksudnya apa, Pak? Rangkaian seri. Kalian perhatikan rangkaian ini, rangkaian listrik ini. Ya, rangkaian seri itu rangkaian ini lampunya ini disusun ini jejer ini, ya. Hanya ada satu jalur listrik. Jadi hanya ada satu lintasan. Tidak ada cabangnya. Jadi hanya ada satu jalan tok, wis. Satu jalan saja, tidak ada yang lainnya. Ini ciri-ciri rangkaian seri, tidak bercabang. Maka nah ini nanti kita lihat rangkaian seri ini punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, kelebihannya apa rangkaian seri ini?
komponennya lebih sedikit, tentunya butuh kabel yang sedikit karena hanya satu jalur saja, maka tidak membutuhkan kabel yang banyak ya, hanya kabelnya butuh sedikit saja sudah cukup ya ini, karena hanya ada satu jalur. Karena komponennya lebih sedikit, maka biaya pembuatannya pun juga lebih murah. Nah, ini ya lebih murah karena komponennya sedikit, jadi beli alat-alatnya itu ya sedikit. Tapi rangkaian seri ini juga mempunyai kekurangan loh ya. Kekurangannya apa? Kekurangan dari rangkaian seri, nah ini yang pertama ini, jika satu padam semua ikut padam. Lah ini kelemahannya di sini. Kalau satu lampu ini dimatikan atau padam, maka lampu yang lainnya juga akan padam. Misalnya ini ada 10 lampu yang berderet atau berjejer, kok satu saja mati, maka lampu yang lainnya akan mati semuanya. Jadi ini misalnya begini, Pak mau contohkan kalau di rumah anak-anak itu misalnya lampunya dipasang seri semua, rangkaian lampunya dipasang seri. Ini agak repot karena kita tidak bisa memilih mana yang dihidupkan, mana dimatikan. Kalau satu dimatikan, maka semua lampu di rumah akan mati atau padam. Nah, itu kelemahannya seri. Jadi kita tidak bisa menghidupkan dan memadamkan lampu sesuai kebutuhan, nggak bisa milih. Kalau seri satu padam ya semuanya padam, satu menyala semuanya ikut menyala. Nah, ini kelemahan dari rangkaian seri. Nah, kelemahan berikutnya apa? Selain itu punya kelemahan juga, yaitu nyala lampunya tidak sama terang. Jadi antara lampu yang pertama dan lampu yang kedua ini nyalanya berbeda. Lampu yang pertama akan menyala lebih terang daripada lampu kedua. Seterusnya nanti kalau ada lebih banyak lampu, maka lampu yang paling belakang itu nyalanya paling redup. Loh kok bisa begitu Pak? Iya, karena ini kan hanya ada jalur satu jalur, satu lintasan. Ketika satu lintasan ini, nah ini sudah melewati sini, di sini akan ada hambatan listriknya juga. Hambatannya semakin ke sini lah ini, maka tegangan listriknya akan mengalir ke sini semakin sedikit, maka lampu yang berikutnya ini nyalanya lebih redup daripada lampu yang pertama, jadi tidak imbang, nyala lampunya berbeda-beda. Ini kelemahan dari rangkaian seri itu ya. Jadi ini berikutnya rangkaian listrik yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Nah ini bedanya, coba diperhatikan. Kalau seri tadi hanya ada satu jalur, ada satu jalan tok, tidak ada cabangnya. Kalau rangkaian paralel ini bercabang, jadi ada cabangnya. Ini rangkaian listrik, kamu lihat, perhatikan ini ada cabangnya ya toh? Jadi ini lampunya bersusun ini ada cabangnya. Nah, ini mempunyai kelebihannya apa? Kebalikannya dari seri tadi. Kalau seri tadi kan satu lampu padam semua padam, tapi kalau paralel tidak. Jika satu lampu ini padam, maka lampu yang lainnya masih bisa tetap menyala. Jadi seandainya ini lampu yang ini itu dipadamkan, ya toh, maka lampu yang kedua ini masih menyala. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di rumah itu kan disusun paralel ya, lampu di ruang tamu sendiri, kemudian di ruang keluarga sendiri, ruang tidur, dapur, kamar mandi itu kan sendiri-sendiri. Jadi kita bisa memilih, oh mau menghidupkan dapur saja, mau menghidupkan ruang tamu saja, bisa ya, kalau rangkaiannya disusun paralel. Ini kelebihannya, kita bisa menghidupkan dan memadamkan lampu sesuai yang kita butuhkan. Selain itu, nyala lampunya ini juga sama terang ya, karena ini langsung listriknya dari sini bisa langsung ke sini, terus ini juga bisa belok langsung ke sini, jadi tidak melewati sini dulu, nah, bisa langsung ke sini. Maka dua-duanya ini terangnya sama ya, karena tegangan listriknya terbagi menjadi dua yang sama ini ya. Ini jadi kelebihannya itu. Nah tetapi paralel juga punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Kekurangannya diantaranya membutuhkan komponen listrik yang banyak. Ini yang jelas, ini kabelnya ini, karena ada cabangnya maka kabelnya ya lebih banyak. Ketika kabelnya ini lebih banyak ya, maka apa itu
biayanya juga tentunya lebih mahal. Ini kekurangannya paralel. Jadi masing-masing rangkaian ini ada kelebihan dan kekurangan, nanti sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Tuh. Berikutnya yang ketiga ini ada rangkaian campuran. Nah, kalau campuran itu maksudnya apa? Dicampur antara seri dan juga paralel jadi satu. Nah, ini digabung. Nah, ini lampu B dengan C ini disusun seri, gitu, jajaran ini. Nah, tapi antara lampu A dengan lampu B ini disusun apa? Paralel, gitu. Ini bersusun. A dengan C ya paralel, gitu. Itu ini dia ada seri dan juga paralel, namanya rangkaian campuran gitu. Nah, berikutnya ya ini pemanfaatan energi. Ini nanti yang penting anak-anak semuanya. Jadi energi listrik ini nanti anak-anak akan menyaksikan betapa pentingnya energi listrik, betapa besar manfaat dan kebutuhan akan energi listrik ini. Nah, energi listrik ini bisa digunakan untuk apa saja, dimanfaatkan untuk apa saja. Coba anak-anak saksikan, ya, lihat dulu ini video Pak Mo putarkan ini, diperhatikan ya, karena nanti Pak Mo di akhir ada project ya, ada proyeknya nanti berkaitan dengan video yang akan anak saksikan ini. Perubahan energi. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perubahan energi. Teman-teman, ternyata suatu energi itu dapat terlihat manfaatnya apabila telah mengalami perubahan bentuk dari satu energi ke dalam energi lainnya loh. Apa saja ya perubahan itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, energi listrik menjadi energi panas. Teman-teman, energi listrik ini dapat diubah menjadi energi panas loh. Contohnya, setrika, solder, penanak nasi, kompor listrik, diperhatikan beberapa penggunaan alat-alat merupakan salah satu alat yang membutuhkan listrik. Perhatikan betul nanti energi panas. Tugas prakteknya berkaitan dengan untuk merapikan pakaian yang kusut. Menggunakan alat ini harus berhati-hati ya. Meninggalkan setrika yang sedang menyala sebentar saja bisa membuat pakaian hangus loh. Contoh selanjutnya yaitu solder. Solder merupakan alat bantu merakit atau membongkar alat elektronik yang menggunakan papan PCB. Solder listrik digunakan untuk menyambung kabel kecil pada hubungan yang terputus. Solder biasa digunakan oleh tukang reparasi TV, tukang reparasi radio, tukang servis komputer, dan lain-lain. Penanak nasi juga merupakan contoh energi listrik menjadi energi panas. Penanak nasi ini dapat memasak beras sehingga menjadi nasi loh. Caranya, masukkan beras yang sudah dicuci dengan air secukupnya. Lalu tutup penanak nasi. Nyalakan tombol pemasaknya. Lalu diamkan sampai terdengar bunyi klik. Dan nasi telah siap disantap. Kompor listrik merupakan alat elektronik yang mengandung kumparan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kompor listrik digunakan untuk memasak air, sayur, dan lain-lain. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak loh. Contohnya, kipas angin, mesin penarik air, bor listrik, gergaji listrik, dan lain-lain. Kipas angin adalah alat listrik yang digunakan untuk menggerakkan udara. Biasanya digunakan saat udara sedang panas. Di dalam kipas angin terdapat dinamo, yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin juga sering dipakai untuk mendinginkan mesin komputer loh. Mesin penarik air. Alat ini juga mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
Dari energi gerak ini dimanfaatkan untuk menyedot air yang ada di dalam tanah untuk dapat naik ke permukaan. Alat selanjutnya yaitu bor listrik. Mata bor berbentuk runcing ini terbuat dari besi. Tidak hanya mampu melubangi kayu saja, tetapi juga bisa melubangi tembok loh. Contoh lainnya adalah gergaji listrik. Gergaji listrik digunakan untuk memotong kayu dan juga untuk menghaluskan kayu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya, teman-teman. Contohnya, lampu, monitor komputer, dan lain-lain. Lampu sangat dibutuhkan manusia untuk penerangan. Lampu sangat beragam. Ada jenis lampu TL, lampu LED, lampu pijar, dan lain-lain. Lampu pijar pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Contoh selanjutnya yaitu monitor komputer. Monitor komputer didesain untuk dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Monitor komputer ada yang berbentuk tabung, ada juga yang LCD. Yang keempat, energi listrik menjadi energi suara. Teman-teman, energi listrik juga dapat diubah menjadi energi suara loh. Contohnya pada radio, televisi, handphone, dan lain-lain. Radio, alat ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara. Radio digunakan untuk mendengarkan berita atau musik. Radio beragam bentuknya, ada yang kecil dan ada yang besar. Televisi merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara dan cahaya sekaligus. Televisi berfungsi sebagai sarana informasi untuk menyampaikan atau mendengarkan berita. Selain itu, berfungsi juga sebagai sarana hiburan, sarana berkumpul dengan keluarga, dan lain-lain. Handphone. Alat ini juga dapat mengeluarkan suara, hasil pengubahan dari energi listrik. Manfaat handphone banyak loh. Salah satunya untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, membayar tagihan, dan lain-lain. Yang kelima, energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi kimia dengan alat tertentu. Contohnya, baterai kering, aki atau akumulator, electrolyzer, dan lainnya. Baterai kering. Kegunaan baterai kering sangat banyak, antara lain menyalakan senter, menghidupkan handphone, menyalakan radio, dan lainnya. Contoh selanjutnya yaitu aki. Pada aki terdapat elemen primer berupa elemen kering dan elemen basah, yang menjadi tempat terjadinya reaksi kimia. Alessandro Volta adalah fisikawan yang berjasa dalam terbentuknya aki ini. Aki berfungsi untuk menghidupkan mesin mobil, motor, truk, dan lainnya. Electrolyzer juga termasuk dalam kategori pengubah energi listrik menjadi energi kimia, teman-teman. Hal ini karena electrolyzer mampu menyebabkan terjadinya elektrolisis. Elektrolisis yaitu proses pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Alat ini biasa digunakan dalam penelitian di laboratorium dan juga untuk melihat kandungan logam pada air minum. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Baiklah anak-anak, setelah selesai menyaksikan video tadi, ini proyeknya untuk anak-anak kelas 6 ini. Temukan 5 macam peralatan di rumahmu yang membutuhkan energi listrik. Ini harus alat yang ada di rumahmu loh ya.
Tidak usah ke mana-mana, tidak usah ke rumahnya siapa-siapa, di rumahmu saja. Kemudian kamu foto alat-alat tersebut, difoto, cari 5 ya, 5 macam, usahakan yang berbeda-beda. Kemudian di foto tersebut beri keterangan nama alatnya apa, terus perubahan energi yang terjadi apa. Oh, dari listrik menjadi apa gitu loh maksudnya. Setelah itu fotonya berarti ada 5 foto toh, dikolase jadi 1, dikirimkan ke Pak Bimo via WA saja. Pengiriman paling lambat hari Sabtu tanggal 22 Agustus ya. Pak Bimo tunggu. Ini Pak Bimo masukkan ke nilai, jadi jangan sampai tidak mengirimkan. Ini gampang sekali tugasnya ya. Oke anak-anak semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak semuanya selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.